Kita mulai di sini. Kita ketikkan rapor pendidikan.kemdikbud.go.id, maka akan tampil selamat datang di rapor pendidikan. Nah, di sini ada dua pilihan, lihat hasil satuan pendidikan atau dinas pendidikan Anda dan lihat data publik. Untuk melihat data publik tidak perlu login dengan akun Belajar ID, tapi data yang disajikan tidak semuanya, hanya data umum saja. Sedangkan untuk lihat di satuan pendidikan atau dinas pendidikan Anda, ini datanya sudah lengkap dan rinci. Nah, di sini untuk masuk ke akun ini menggunakan akun belajar.id, kepala sekolah atau operator sekolah dan dinas pendidikan. Nah, kita coba login. Di sini kalau kita belum pernah login, maka kita akan masuk ke gunakan akun lain dan kita ketikkan akunnya. Tapi karena di sini sudah ada akunnya, maka tinggal klik nama akun yang sudah pernah dimasukkan. Nah, ini langsung ke sini, isiannya ada isi survei rapor, di bagian sini identitas sekolahnya, nama sekolah, NPSN, alamat, kabupaten dan provinsinya. Kemudian di sini ada ringkasan, ada tindak lanjut, ada glosarium, ada bantuan. Di sini juga ada akreditasinya. Nah, akreditasi sekolahnya apa dan sampai kapan berlakunya. Nah, di sini ringkasannya bisa kita lihat untuk mutu hasil belajar siswa. Untuk peserta didik di sini ada ringkasannya kemampuan literasi, numerasi, indeks karakter, iklim keamanan dan inklusivitas. Kemudian untuk melihat keseluruhan data bisa diklik di sini. Lihat data rinci di sini juga bisa. Nah, bisa kita lihat data rincinya. Nah, ini ada kualitas capaian pembelajaran, mutu hasil belajarnya. Kemudian bisa kita lihat juga kualitas sumber daya manusianya. Sini untuk melihat datanya detail. Kemudian di sini juga untuk pengelolaan sekolah yang partisipatifnya. Kemudian untuk tindak lanjut di sini kita klik tindak lanjut. Di sini ada file unduhan. Ini ada unduh rapor pendidikan. Sini bisa dipilih tahunnya. Untuk saat ini hanya ada tahun 2022. Tahun depan nanti ada tahun 2023. Kemudian di sini ada unduh rekomendasi PBD. Di sini juga ada link materi pelatihan. Ketika kita klik di sini, maka langsung terhubung ke materi pelatihan. Kita klik di materi pelatihan ini. Tunggu beberapa saat. Sini nanti akan ada petunjuk bagaimana melakukan perencanaan berbasis data menggunakan profil pendidikan ini. Nah, materinya sudah terunduh di sini, dapat terlihat di bagian kiri bawah. Bisa kita buka di sini. Nah, ini materinya ada di file yang unduhan tadi. Ini bagaimana ada visi misi, kemudian karakter profil pelajar Pancasila, kemudian ada kebijakan Merdeka Belajar, kemudian profil dan platform rapor pendidikan. Ini bagaimana melakukan analisis hingga monitoring dan evaluasinya. Ya. Kemudian kita kembali ke laman ini, ke bagian tindak lanjut. Di sini ada tadi unduh rekomendasi PBD.
Nah, ketika kita klik di sini, maka akan terunduh filenya. Ada di bagian kiri bawah, uraian kegiatan dan rekomendasi PBD. Ini kita klik unduh rekomendasi PBD. Maka akan ada terunduh 2 file, yaitu file rekomendasi PBD dan uraian kegiatan ARKAS. Sedangkan di bagian atas tadi pada unduh rapot pendidikan, di sini yang terdownload adalah laporan rapot pendidikan berupa profil satuan pendidikan. Kita akan buka seperti apa filenya. Proses membuka. Agak lambat ya. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan terdownload, akan bisa kita buka kalau ini sudah selesai downloadnya. Nah, ini kita akan lihat, ini adalah hasil download. Ini uraian kegiatan. Nah, kita mulai dari rapot pendidikan dulu ya. Pendidikan. Nah, ini laporan rapot pendidikan berupa profil. Di sini ada indikator, nama indikator, kemudian nilai sekolah, capaian, kemudian satuan pendidikan serupa di nasional, nilai rata-rata kabupaten, kota, kemudian nilai rata-rata provinsi, nilai rata-rata nasional, dan tentang penilaiannya berapa. Nah, di sini ada definisi indikator juga. Ini kita lihat ada warna merah, kuning, hijau, dan biru atributnya. Baik, kemudian untuk rekomendasi PBD, di file rekomendasi PBD di sini yang dapat kita lihat, yang pertama di sheet pertama itu ada panduan membaca, bagaimana membaca rekomendasi PBD. Nah, kemudian di sheet kedua ini ada prioritas rekomendasi, di mana prioritas rekomendasi PBD ini semua yang masalah utama di dalam satuan pendidikan. Kemudian di sheet ketiga di sini ada seluruh rekomendasi. Nah, di sini semua rekomendasi dan akar masalah akan terlihat. Semuanya baik yang merah, kuning, hijau. Ya. Kemudian kita beralih ke file uraian kegiatan ARKAS. Nah, di file uraian kegiatan ARKAS ini ada 2 sheet yang ditampilkan, yaitu sheet pertama di sini uraian kegiatan ARKAS ini contoh ya. Contoh bagaimana menyusun lembar kerja ARKAS. Ya, petunjuknya. Nah, kemudian di sheet kedua lembar kerja ARKASnya di sini ada petunjuk pengisian juga. Di sini ada nomor, kemudian ada benahi programnya apa, subprogramnya, kegiatannya, penjelasan kegiatan, kemudian deskripsi kegiatan itu berupa rincian belanja. Apakah belanja jasa, belanja perjalanan, belanja bahan, belanja konsumsi, dan lain-lain. Nah, di sini ada jumlahnya, berapa jumlah yang dibutuhkan sekolah untuk satu kegiatan. Kemudian satuannya, apakah satuannya hari, jam, paket, set, eksemplar, lembar, dan lain sebagainya. Kemudian di sini harganya, harga satuan barang atau jasa yang diperlukan. Kemudian di sini ada jumlah total yang dibutuhkan. Demikian tata cara membuka rapot pendidikan dan
unduh file yang ada di rapor pendidikan dan juga bagaimana menyusun lembar kerja ARKAS.